Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dan di sini saya akan berbagi tips. Kemarin kan cara melihat orang yang memiliki tuyul. Sekarang saya akan berbagi tips tentang bagaimana menangkap tuyul gitu kan dengan cara orang-orang yang masih awam gitu, bukan dengan cara-cara yang istilahnya minta tolong orang pinter, nggak perlu. Jadi kita bisa bisa orang awam pun bisa gitu kan. Cuman memang kalau masalah lihat sih, jadi memang kita harus orang-orang tertentu ya yang bisa lihat itu tertangkap atau tidak. Tapi pada dasarnya ciri-cirinya nanti ada. Jadi gini nih, siapkan daun kelapa. Jadi daun kelapa itu, kita ambil ambil daun kelapa kan panjang, no, kita ambil ujungnya saja. Jadi ini kan daun kelapa nih, misal nih ini begini 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 begini, kita ambil ujungnya saja, jadi sedikit aja. Nah, ini sedikit, ini dihilangin, yang sini dihilangin. Jadi begini, kita hilangin. Terus habis itu kita siapkan bawang merah sama lombok. Jadi kira-kira 3 buah. Jadi 3 buah, jadi 6 totalnya. Jadi bawang merah 3, cabenya merah 3 gitu kan. Habis itu terus kita siapkan lidinya juga 3. Jadi nanti posisinya itu ditusukin. Ini lidinya nih, terus ini bawang merahnya tusukin, ini di atasnya ini cabenya. Jadi kayak gini, ini bawang merah, ini cabe, ini lidi. Jadi ini ditusukin bawang merahnya, terus di atasnya tusukin cabe ujungnya, terus bawahnya begini. Setelah itu nanti kita jadi setelah itu kita apa kita setelah ditusukin, terus nanti kita datang di rumah nih, di tempatnya yang dicurigain gitu kan. Habis itu kita puterin, kalau bisa sih jamnya maghrib gitu ya. Jadi habis maghrib itu biasanya mereka sedang bermain-main gitu kan, sedang jalan-jalan ataupun kemana, keluar rumah gitulah tuyulnya itu. Nah habis itu misalkan ini kita bawa ya, kita seret gitu kan. Daun kelapanya ini kita seret, namanya ini rumah nih. Nah kita puterin dari sini. Kita terus sambil sambil ini diseret, bawang merahnya ini kita kantongin di kantong belakang gitu kan. Ini diseret, terus kita puterin gini sampai sini. Nah biasanya pas titik di sini, jadi kita muter gini, titik ini biasanya dia udah ngikut ke kita, udah ikut narik ini. Nanti pasti terasa gitu kan. Dia ikut kayak main-mainan gitu, kayak dia main perosotan gitu kan. Jadi dia ngikut, terus dia duduk bersila terus merosot gini, seret ya, kayak namanya juga. Nah tuyul itu kan anak kecil ya, jadi dia bayi, jadi masih suka main-main gitu kan. Habis gitu nanti terasa pada saat kita muter gini, pas mau nyatu ke titik yang kita awal berangkat, terus mau ke titik yang kita udah jadi satu, itu biasanya dia ngikut dan rata-rata sih ikut. Jadi kita nanti kantong belakangnya yaitu kita kasih lidi, jadi lidi itu kita tusukin bawang merah, ujungnya kasih cabe gitu. Jadi nanti kita kantongin di kantong belakang, itu di kantong belakang. Jadi 3 itu kantongin semua, jadi 3 ditusuk gitu, terus kita tarik, kita seret gitu kan daun kelapanya itu sampai muter, kita puterin rumah. Biasanya nanti pas titik awal, hingga mau bertemu dengan titik awal, itu tuyul sudah mau ikut gitu. Jadi setelah ikut, bawa ke tempat yang istilahnya mungkin lapang gitu kan, bawa ke tempat lapang. Nanti setelah nyampe di sana, daun kelapanya itu kita lepas. Setelah itu kita buat pengunci, jadi biar dia nggak pergi gitu kan, tuyulnya nggak pergi. Caranya sih gampang, tinggal kita baca ayat kursi ya, ayat kursi kita buat lingkaran dengan membaca ayat kursi sambil kita tiupkan tanah itu. Jadi sambil baca sambil niup ke tanah begitu sampai membentuk suatu lingkaran, kita niupnya ngelingkarin daun kelapa itu gitu. Jadi makanya tidak usah panjang-panjang, jadi nanti biar nggak kebanyakan capek gitu kan, intinya gitu. Setelah itu
baru kita tungguin di situ. Nanti setahu saya yang punya datang, nanti datang terus minta agar dilepasin gitu kan. Soalnya itu kalau bukan yang lepas kita eh, susah gitu lah ya, minimal dia pasti akan ke tempat yang dia ngambil tuyulnya gitu. Jadi itu saja. Jadi nanti misalkan kita ragu, kita ulangin lagi nih ke pagernya nih, soalnya kalau pagernya nggak kuat dia akan lolos gitu kan. Tapi biasanya sih ya 7 kali ataupun sekali aja cukup, cuman alangkah baiknya kalau kita bisa 7 kali gitu. Itu saja. Jadi begitu saja sih cara nangkapnya. Nanti setelah itu kita tungguin sampai yang punya datang, atau perlu kalau ada yang bisa lihat kita siksa dulu gitu kan, biar biar kapok gitu kan. Tapi pada dasarnya nangkepnya tuyul begitu. Kalau dulu sih saya masukin botol gitu kan, saya masukin botol terus saya simpan gitu. Tapi ya saya harap hati-hati ya, maksudnya hati-hati dalam arti kita harus selalu waspada, karena pada dasarnya mereka juga punya induk juga gitu kan. Biasanya induknya nggak terima gitu kan. Kalau sebetulnya sih nggak perlu takut ya, maksudnya paling banter juga cuman bikin adem panas gitu kan 3 hari gitu kan, paling bikin demam badan gitu kan. Saya pernah dulu waktu itu kan kita tangkap, terus habis gitu ya induknya itu ngancem gitu kan. Pada saat itu yang apa nampaknya sih kayak ular buntung gitu kan, naga buntung gitu kan. Dia ngancem sama kita orang gitu kan. Kita waktu itu banyak lah orangnya, entah sekitar 12 ataupun 11, saya lupa sih, karena itu kejadiannya waktu saya masih umur ya sekitar 15 sampai 17 tahun lah, antara itu. Yang jelas itu tahun 80, antara 91, kejadian itu tahun 91. Jadi saya sampai ya itu tadi, terus ini naganya ini ngancam nih sama kita, pokoknya siapapun yang menyiksa anak saya pasti akan saya balas gitu, dia ngancem kayak gitu kan. Terus habis itu apa, saya juga khawatir juga pada saya setiap mau tidur nih saya bikin pagar gitu kan. Jadi kayak tiupan ayat kursi itu kita sekeliling yang buat kita tidur itu kita tiupin sampai sampai apa gitu, kita tiupin buat pagar gitu kan. Saya setiap mau tidur baca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu setiap mau tidur, tapi tetap tembus juga ya. Mungkin dia nyerangnya sih pada saat kita keluar gitu loh, pada saat kita keluar. Tapi pada dasarnya kalau setiap kita keluar tuh insya Allah kita berdoa, apalagi baca ayat kursi, insya Allah enggak ya. Cuman tapi misalkan andai kan mereka itu sampai bisa menyakiti kita, dalam arti induknya itu bisa menyakiti kita, itu menurut pengalaman saya udah berkali-kali ya kayak insya Allah kayak gitu ya, beberapa kali lah. Jadi diserang jenis-jenis yang begitu itu cuman adem panas saja, paling demam 3 hari itu aja. Kalau selebihnya sih ya ada dulu pernah waktu saya ribut sama orang Bali itu, saya diemin sih, soalnya saya pada saat itu kan lawan cewek no, jadi saya bingung mau dilawan apa enggak. Akhirnya saya tungguin gitu sampai sakitnya, sampai demamnya sampai 12 hari gitu. Tapi itu bukan kan, tidak ada kaitannya dengan tuyul. Tapi kalau yang ada kaitannya dengan tuyul, paling saya adem panas 3 hari. Itu saja dari saya. Jika misalkan ada kurang jelas ataupun pengen penjelasan yang lebih lanjut, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen, kalau pasti saya jawab. Dan mungkin kedepannya saya akan berbagi tips tentang bagaimana sih membersihkan, misalkan nih udah usaha kita itu disalahin orang gitu kan. Nanti saya akan coba coba jelaskan ataupun menjabarkan lah. Jadi gimana sih trik tips gimana sih pada saat suatu rumah gitu kan, usaha gitu kan, disalahin dengan mungkin disebarin tanah kuburan ataupun apa gitu. Terus nanti saya kasih penjelasan gimana sih kerja mereka, jin-jin yang disebarkan itu gimana sih bisa membuat warung kita sepi, terus bagaimana cara mengatasinya. Dan insya Allah yang saya ajarkan ini ilmu awam gitu. Jadi bukan kita harus menjadi seorang spiritual ataupun kita harus gimana gitu, insya Allah. Udah itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua dan jadi amal bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.